Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dengan BP 1911021026, mahasiswi 3B D4 Akuntansi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang biaya uang. Terdapat 4 faktor yang mendasar yang mempengaruhi biaya uang. Yang pertama adalah peluang produksi atau production opportunities. Yang kedua adalah preferensi waktu untuk konsumsi atau time preference for consumption. Yang ketiga adalah risiko atau risk. Yang keempat ada inflasi atau inflation. Kemudian tingkat bunga yang dibayarkan kepada penabung tersebut itu bergantung pada 4 faktor. Yang pertama adalah tingkat imbalan hasil yang diharapkan yang akan diterima oleh produsen atas modal yang telah diinvestasikannya. Yang kedua adalah preferensi waktu penabung untuk konsumsi saat ini dibandingkan masa depan. Yang ketiga adalah tingkat risiko pinjaman. Yang keempat adalah tingkat inflasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tingkat bunga. Peminjam memberikan penawaran atas pasokan modal utang yang tersedia dengan menggunakan tingkat bunga. Perusahaan dengan peluang investasi yang paling menguntungkan akan bersedia dan mampu membayar nilai tertinggi untuk modal. Kemudian yang kita ketahui, pemerintah memiliki badan baik secara individu ataupun kelompok yang ditunjuk untuk memperoleh kredit dengan persyaratan yang menguntungkan. Ketika tingkat bunga jangka pendek sangat mudah berubah, naik dengan secara cepat saat kondisi perekonomian sedang booming dan kemudian akan jatuh saat kondisi perekonomian masa resesi. Kemudian penurunan dramatis tingkat bunga jangka pendek selama masa resesi terakhir. Ketika perekonomian sedang ekspansif, perusahaan membutuhkan modal dan permintaan terhadap modal ini mendorong tingkat bunga akan naik. Karena investor tidak yakin apakah inflasi benar-benar dapat dikendalikan atau melonjak kembali ke tingkat yang lebih tinggi, maka dapat kita pastikan dengan dua hal. Yang pertama adalah tingkat bunga akan bervariasi, yang kedua adalah tingkat bunga akan naik jika inflasi terlihat menuju ke tingkat yang lebih tinggi dan turun jika inflasi diperkirakan akan menurun. Kemudian masuk pada faktor penentu tingkat bunga pasar. Pada umumnya, tingkat bunga kurosi atau nominal pada suatu efek utang terdiri atas tingkat bunga real bebas risiko ditambah beberapa premi yang mencerminkan inflasi, risiko efek, likuiditas atau daya jualnya, dan tahun-tahun jatuh temponya. Kemudian hubungan ini dapat dinyatakan pada rumus yang dapat kita lihat pada PDF, pada PowerPoint, yaitu tingkat bunga kuotasi yaitu R sama dengan R bintang ditambah dengan IP ditambah dengan DRP ditambah dengan LP ditambah dengan MRP, di mana R itu sendiri adalah tingkat bunga kuotasi atau tingkat bunga nominal atas efek tertentu, dan R bintang itu sendiri tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko di suatu kondisi yang tidak terdapat inflasi, dan RF yaitu R bintang ditambah dengan IP merupakan tingkat yang ditentukan dari efek bebas risiko seperti efek pemerintah yang sangat liquid dan juga bebas dari berbagai jenis resiko. Yang kemudian ada IP atau premi inflasi. IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek. Tingkat inflasi masa depan yang diharapkan tidak harus sama dengan tingkat inflasi saat ini. IP tidak harus selalu sama dengan inflasi saat ini. Kemudian ada DRP atau premi resiko gagal bayar. Premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dalam jumlah yang telah ditentukan. Nilai DRP 0 untuk efek premi AS, tetapi DRP akan naik seiring dengan meningkatnya tingkat resiko emiten. Kemudian ada LP atau premi likuiditas atau daya jual, merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonversi menjadi kas dan waktu singkat pada harga yang wajar. LP untuk efek pemerintah AS dan efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang besar dan kuat sangatlah rendah. Namun, efek yang diterbitkan oleh perusahaan kecil dan tertutup nilainya akan relatif tinggi. Kemudian ada MRP, yaitu
premi risiko jatuh tempo atau Matunorini risk premium. Seperti yang akan dijelaskan, obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang, bahkan obligasi pemerintah, menghadapi risiko yang signifikan berupa penurunan harga akibat meningkatnya inflasi dan tingkat bunga. Jadi, pemberi pinjaman membebankan premi risiko jatuh tempo untuk mencerminkan risiko ini. Selanjutnya adalah tingkat bunga real bebas risiko. Tingkat bunga real bebas risiko atau real risk-free rate of interest merupakan tingkat bunga yang akan diberikan oleh efek tanpa risiko jika tidak diperkirakan terjadi inflasi. Ini juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek pemerintah jangka pendek dalam suatu dunia yang bebas inflasi. Tingkat bunga real bebas risiko tidak statis. Tingkat ini akan berubah sepanjang waktu bergantung pada kondisi perekonomian. Khususnya yang pertama adalah pada tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diterima oleh perusahaan dan pinjaman lainnya atas aset produktif. Yang kedua adalah pada preferensi waktu seseorang untuk melakukan konsumsi saat ini atau masa depan. Imbalan hasil yang diharapkan oleh peminjam atas aset real menjadi batas atas jumlah yang mampu dibayar oleh peminjam untuk dana itu, sementara preferensi waktu peminjaman untuk konsumsi menciptakan seberapa banyak konsumsi yang akan ditunda oleh penabung, yaitu jumlah dana yang akan dipinjamkan pada berbagai tingkat bunga. Mengukur tingkat bunga real bebas risiko secara akurat sangat sulit dilakukan, tetapi kebanyakan ahli berpendapat bahwa R bintang selama beberapa tahun terakhir berfluktuasi pada rentang antara 1% hingga 3%. Estimasi R bintang yang terbaik adalah tingkat imbalan hasil atas obligasi pemerintah terindeks. Selanjutnya, tingkat bunga bebas risiko nominal atau tingkat bunga bebas risiko kuotasi, yaitu tingkat bunga bebas risiko adalah tingkat bunga bebas risiko nominal yang mencakup premi inflasi yang sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama sisa umur efek. Menggunakan tingkat bunga efek pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka pendek dan tingkat bunga obligasi pemerintah untuk memperkirakan tingkat bunga bebas risiko jangka panjang. Kemudian premi inflasi atau IP, yaitu penting untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang terdapat dalam tingkat bunga adalah tingkat inflasi yang diharapkan di masa depan, bukan tingkat yang dialami pada masa lalu. Perhatikan pula bahwa tingkat inflasi yang tercermin di dalam tingkat bunga kuotasi pada setiap efek merupakan rata-rata tingkat inflasi yang diharapkan selama umur efek tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.